Ya, kali ini kita akan membantu klien kita seorang suami istri ya. Dia ingin mencari anaknya yang kurang lebih saat ini umurnya 10 tahun ya. Iya. Ya, langsung kita ke sana. Udah telepon Bella. Udah. Di mana sih kantornya? Ini. Hah? Astagfirullahaladzim, ini. Ada seorang perempuan di situ dan dia mau loncat ke bawah coba. Astagfirullahaladzim. Loh, kenapa ini Pak? Kenapa Pak? Kenapa? Ah, kenapa? Kenapa Mas? Mas, ini kenapa ini? Istri aku Bang. Hah? Gue langsung ngeliat di situ. Oh, ini kan klien kita. Ini adalah suaminya Mas Abi dan itu adalah Mbak Hesti. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mbak, kamu deketin aku akan lompat. Mbak, lihat saya. Mbak, astagfirullahaladzim. Jangan, Mbak, lihat saya. Tolong, astagfirullahaladzim. Mbak, lihat saya. Mbak, jangan, astagfirullahaladzim. Mbak. Aku minta maaf. Aku akan cari anak kita. Aku gak bisa punya anak lagi. Aku punya penyakit. Aku punya kista. Ya, aku tahu perasaan kamu. Tapi kamu harus yakin. Kita kan udah punya anak. Kamu udah buang anak aku. Kamu udah buang anak kita. Klien kita kali ini adalah suami istri yang pengen mencari anaknya. Dulu kurang lebih 10 tahun yang lalu waktu mereka masih muda, belum menikah, mereka ini pernah melakukan kesalahan. Sehingga anak yang dilahirkan terpaksa dibuang begitu saja. Sayang, aku minta maaf sama kamu. Aku udah banyak salah sama kamu. Aku udah membuang anak kita. Sekarang kamu udah ada penyakit kista. Itu karma buat kita. Kita harus berjuang. Aku gak bakal ninggalin kamu. Kamu janji harus balikin anak aku. Iya, aku bakal baikin anak kita. Ini aja Mas, tenangin dulu istrinya ya. Mbak, sabar dulu ya. Ya, istirahat dulu Mbaknya. Kamu yang tenang ya. Nanti kabarin kita ya Mas, kalau misalkan udah siap Mbaknya ya. Istirahat dulu aja, istirahat dulu, kasihan. Mbak, istirahat dulu ya. Informasi yang pertama adalah bidan yang dulu membantu melahirkan istrinya, namanya Bidan Nur. Akhirnya kita diajak ke tempatnya Bidan Nur. Jadi ini rumahnya Mas. Iya Mas. Coba ini kan Mas sudah berkali-kali datang ke sini. Coba nanti biar kita yang ngomong dulu ya. Iya Mas. Mudah-mudahan bisa tergerak hatinya. Bismillah aja Mas, kita coba. Assalamualaikum. Dengan Ibu Lulu? Ya, bisa ngobrol sebentar Ibu? Sebentar. Ya, saya Mandala Ibu. Ya, mungkin Ibu udah kenal sama Mas Edi. Jadi Ibu, ini penting sekali.
sekali. Mungkin Ibu tahu kalau Mas bisa sering datang ke sini, Mas Ebit, ya minta tolong sama Ibu, mohon sama Ibu. Karena kita juga udah dijelasin sama Mas Ebit sendiri, dia sebenarnya nyesal. Minta tolong dia. Saya butuh informasi Bu, tentang anak saya Bu. Sebentar Mas ya. Jadi gini Ibu, kita minta tolong dengan kebijaksanaan Ibu, minta tolong banget Ibu. Istrinya depresi Ibu sekarang Bu. Tolonglah Bu. Ternyata bener. Bidan Nur ini nggak mau ngasih tahu di mana keberadaan anaknya dan siapa yang mengadopsi anaknya. Bu. Saya minta maaf Bu. Saya dulu emang banyak dosa Bu sama Ibu. Tapi tolong minta maaf Bu. Tolonglah Mas. Saya butuh informasinya Mas. Dulu saya udah bilang. Saya nggak mau tahu Bu. Pokoknya Ibu. Ya gimana saya mau tenang Mas? Saya mau bunuh diri Mas. Dicari anaknya terus Mas. 11 tahun yang lalu, kamu nggak ingat anak kamu lagi. Kamu pembohong kan, saya. Jadi Bidan Nur ini udah tahu semuanya bahwa mereka dulu Mas Abid dengan Mbak Esti itu ternyata hamil di luar nikah. Ibu maaf Ibu ya. Maaf. Udah bro, biar. Ini mas, kalau mas kayak begini, saya malah kasihan nanti sama istri mas. Dia nggak akan dapetin anaknya. Udah Mas yang jelasin. Saya butuh informasi Iya mas, makanya mas sabar dulu ya, sabar dulu. Ya, Bu Bidan, ini mohon maaf sekali lagi. Ini sudah peraturan, jadi nggak bisa saya kasih. Namanya orang tua kan pernah khilaf Ibu ya. Ya, minimal dia ngelihat aja anaknya Ibu atau ngomong langsung sama yang punya. Bisa nggak Ibu minta tolong aja? Kalau memang maunya seperti itu, nanti saya izin dulu sama orang. Ya udah, Ibu nggak ada masalah. Saya minta nomor teleponnya, nanti kalau sudah ada kabar, tolong kabarin saya. Iya Mas, jadi gini. Jadi anaknya Mas emang sudah diadopsi sama orang tua. Tadi udah konsultasi juga sama Bidan Nur. Bidan Nur nanti coba izin dulu sama orang tuanya. Kita akhirnya nunggu kabar dari Bidan Nur. Esokan harinya kita janjian sama Mas Abid untuk ketemu di rumahnya. Pas sampai rumahnya Mas Abid, kita ngelihat di situ. Kalau istrimu itu kemarin mau bunuh diri. Kamu tidak cerdas benar sama orang tuamu kan? Saya minta maaf Bu. Memalukan orang tua kamu. Memalukan orang tua kamu. Asal Ibu tahu ya. Tidak peduli saya. Ibu, dengerin. Matu aku. Dengerin Bu. Tidak. Asal Ibu tahu ya. Apa? Sebelum saya nikah, saya udah punya anak sama Esti. Punya anak kamu. Kamu juga tidak merawat laki kamu ya. Anakku juga diperawatkan. Anakku, jangan kamu hentikan kamu. Bu, Kamu bohong semua.
karena stres, karena depresi, dia keceplosan di situ. Dia bilang sama ibunya kalau dia dulu pernah hamil di luar nikah. Ibu sabar, ibu tenang dulu, Bu. Ya Allah, Bu. Ibu sabar. Ibu diam dulu, ibu dengerin penjelasan. Ibu nggak bakal gangguin kamu lagi. Ibu nggak bakal datang sini lagi. Kamu tenang aja ya. Pokoknya aku udah dapat informasi tentang anak kita. Nah, setelah Mbak Esti ditenangin, semua kondisi udah mulai kondusif. Akhirnya kita melanjutkan pencarian. Ingat Mas ya, di sini Mas harus lebih sabar lagi karena di sini kita minta izin ya, mohon sama orang tua yang selama ini ngasuh anaknya Mas ya. Pencarian kedua adalah kita dapat informasi dari Bidan Nur kalau dia sudah menghubungin orang tua yang selama ini ngadopsi. Assalamualaikum. Ibu Lilis. Ya, kan Ibu Lilis. Ya, halo Ibu, saya Mandala dari Antv. Ya, ini kenalnya Mas Egi. Saya bapaknya, Bu. Ya, ini Feli juga. Oh, ini bapaknya Saskia. Ya Ibu, maaf Ibu, sabar dulu Ibu. Jangan emosi, jangan buru-buru. Ini kan kita mau nanya, Ibu, sebentar. Ya, Ibu kan orang tua asuhnya anaknya. Saskia udah gak di sini. Oh, Saskia namanya? Ya. Saskia? Ya. Iya. Saskia di mana? Kok nggak ada di Udah sini? nggak ada di sini. Ini orang tuanya. Iya, saya orang tuanya. Saskia ada di sini. Saskia. Kok Saskia nggak ada di rumah? Dia berusaha masuk ke dalam supaya bisa ketemu sama anaknya dan gue yakin dia pengen langsung ngambil anaknya lagi. Mana anak saya? Nggak ada, udah nggak di sini Mas, Saskia. sabar dulu dong, Mas. Sabar dulu dong, Ibu, Mas. mana anak saya? Dibawa sama suami saya. Kaget kita semuanya. Dulu kok jadi seperti ini? Ini saya jelas saya orang tuanya. Nggak ada di sini ya Saskia. Ibu sabar dulu, Ibu tolong jelasin dulu kenapa kok bisa dibawa sama mantan suaminya. Mantan suami saya udah pergi dari sini, udah saya usir karena ketahuan selingkuh sama yang lain. Masya Allah, kita malah khawatir dong. Saskia dibawa sama orang seperti itu. Udah lama nggak pulang nih berarti. Udah lama nggak pulang. Tinggal Udah di sini. Maksudnya Saskia dibawa Ibu? Udah dibawa, nggak di sini lagi. Ibu ini udah cerai berarti sama. Udah cerai. Udah cari sana. Yang di sini. Di sini udah nggak ada Saskia. Saya udah nggak rawat dia. Selama ini Ibu saya ngasih sama Saskia. Nggak ada sayang saya sama anak orang lain. Apa lu ngomong? Salah. Itu anak gua. Kamu tahu? Ibu kasih tahu informasi anak saya. Itu di Matraman. Carilah di sana. Suami saya bawa ke sana. Ibu tapi Matramannya sebelah mana Ibu? Dekat apotek kalau nggak salah. Cari aja di sana. Ya Ibu nggak bisa ngejelasin dulu gimana kondisinya Siska sekarang ini kondisinya gimana? Nggak tahu saya kondisinya dia seperti apa. Ibu anak saya, Bu. Bu tolong. Mas ya. Udah Siapa? cari aja. Tolong, Mas.
ini kita sekarang udah sampai di daerah Matraman ya. Kita akan coba cari-cari di sekitar sini tukang bajai namanya Pak Riko ya. Iya, Pak. Pas sampai di Matraman ya, di sana kita ngeliat kanan kiri. Ternyata ada tukang bajai di situ. Pak, numpang nanya Pak. Kenal Pak Riko nggak Pak ya? Mau ngobrol sebentar? Hah? Saudara siapa? Enggak, saya dari Antv, mau ngobrol-ngobrol aja. Maaf, kita mau cari Pak Riko. Ini Pak Riko, Saya Riko. suaminya Bu Lilis bukan? Suaminya dulu ya. Suami Bu Lilis, anak yang ngadopsi anak namanya Saskia. Itu anak Bapak saya, punya Pak. anak namanya Saskia kan? Pak? Bapak Saskianya di mana? Ada Saskia Pak? bukannya sama bapak? Pak, itu anak saya, Pak. Waktu gua tanya sama tukang bajai ini, di situ dia langsung panik, dia tiba-tiba masuk ke dalam bajai dan kemudian dia kabur naik bajainya. Lu. Pak. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, Pak, Pak. Astagfirullahaladzim. Mana sih ini? Ada motor nggak? Dia ngebut di situ. Akhirnya kita kejar dan ada kesempatan gue potong jalannya di situ. Pak, berhenti nggak Pak? Situ siapa? Saya dari Antv. Situ siapa? Ini bapaknya Saskia yang sebenarnya. Bapak kenapa kabur, ha? Bapak siapa? Ini siapa lagi nih? Siapa lagi? Saya orang tuanya Saskia. Kamu jangan nyangka, jangan ngaku-ngaku. Pak, Pak, gini loh Pak. ayahnya Zaskia selama ini kemana? Bapak coba sabar dulu. Ini makanya kita tadi tuh nanya baik-baik, tapi bapaknya yang kabur. Bikin kita emosi. Cuma dengan Gitu loh. saya nggak mau lagi mendengar nama Zaskia karena saya sudah tidak bersama Zaskia lagi. Lepas tangan kayak gitu. Itu kan di Saya sana. bukan lepas tangan, Mbak. Kaget di situ. Begitu dibilang sama Pak Riko, kalau Pak Riko sudah tidak ngerawat Saskia lagi, marah di situ Abid. Hehehe. Udah, sabar. Orang tuanya. Sabar dulu, Mas. Saya juga orang tuanya. Ya, Pak, sabar dulu. Bagaimana anak saya? Pak, tahu nggak? Saya ini udah bertahun-tahun Astagfirullahaladzim, cari Bapak. Hei, datang marah-marah, nggak punya etika. Pak, iya marah wajar, Pak. Dia orang tuanya Bapak terus tiba-tiba bilang, Emang selama ini Zaskia tinggal dengan saya. Setelah saya diusir dan saya bangkrut, Mas. Saking saya bingungnya, Mas. Zaskia itu saya serahkan ke Ibu Tini. Tina itu siapa? Mas, sabar dulu. Jawab. Mas, sabar dulu, Mas. Mas, sabar dulu. Tega ya? Iya. Masih Mas, ada orang lain. Mas. Lu pikir dong. Mas, sabar dulu, Mas, sabar. Ibu Tini. Ditekan, ya. Tarik badannya, dimaki-maki di situ sama Abid, sampai akhirnya dia bilang, Ya, sekarang gue menjawab. Saya serahkan ke Ibu Tini karena saya tidak sanggup lagi membiayai dia. Biar dia ikut mengemis dengan Ibu Tini. kok dibiarin ngebis sih Pak? Kok dia mah... Astagfirullahaladzim. Pak, dia tuh kan masih 10 tahun, Pak. Anak gua butuh pendidikan, butuh kehidupan. Lu bawa
Berdebar di situ ribut, mereka berdua kita pisahin juga nggak bisa, mereka tetap berantem ribut di situ. Sampai akhirnya kita berusaha untuk tengahin di situ. Udah Pak, udah. Kamu sudah buang anak itu. Udah. Ini nggak akan kembalikan Saskia untuk nggak jadi pengemis. Sekarang dia udah jadi pengemis. Mana rumah Ibu Tini? Jauh dah saya. Kamu sudah buang anak itu. Udah. Ini nggak akan kembalikan Saskia untuk nggak jadi pengemis. Sekarang dia udah jadi pengemis. Mana rumah Ibu Tini? Jauh dah saya. Iya, Mas, udah Mas. Istighfar, istighfar. Udah mas. Cepat bilang. Gua kasih tahu rumah Ibu Tini di mana. Di mana Pak? Tolong kasih tahu Pak. Ini nggak akan selesai ribut seperti ini. Rumahnya di daerah Timbaka Putih. Dikasih tahu tempatnya, dikasih tahu alamatnya. Sampai akhirnya tim coba mencari alamatnya Ibu Tini. Yuk kita ke Cempaka Putih langsung ke sana. Gimana sih tempatnya ya? Saya kemana? Hah? Coba kita lanjut. Pas kita sampai di rumahnya Ibu Tini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Tini. Assalamualaikum Bu Tini. Assalamualaikum. Gak ada jawaban. Kita coba cek ke samping kanan, kiri, kita coba cek ke belakang. Di mana Ibu Tini ini? Gak ada jawaban juga. Sampai akhirnya ada seorang warga lewat. Assalamualaikum. Coba kita tanya orang di sini. Assalamualaikum. Permisi, Ibu. Hah? Ini benar rumahnya Ibu Tini, Bu? Iya. Tetangga di sini Bu ya? Iya. Ibu, Bu Tini kemana Ibu ya? Kok saya ketok-ketok nggak ada yang jawab Bu? Dia nggak ada kalau jam segini lagi mangkal, Pak. Mangkal di mana Bu? Di depan. Maksudnya? Mis biasanya. Astagfirullahaladzim, jadi Dia suka bawa anak-anak kecil gitu kayak bos kayak bos. ini jadi bener ngemis ini Bu? Masya Allah. Di mana Bu? Di mana? Di mana, Bu? Di depan lampu merah sini. Coba cari. Jalan raya ini. Yuk kita langsung saja. Makasih Bu ya. Buru-buru kita langsung lari, coba cari ke sana kemari di pinggir jalan, kita cari mana yang namanya Saskia. Pak, mau nanya, Bapak suka ini mangkal di daerah sini? Iya Pak. Kenal Ibu Tini nggak? Katanya pengemis. Karena suka mangkal di sini juga, Pak. Oh tadi di sini ada no. Ayo di sana. Sebelah mana? Ada anak kecil. Oh iya, mana kecil? Iya. Oh berarti sama Saskia dong? Iya makasih Pak ya. Dan pas kita ke sana, kita ngelihat di situ ada seorang ibu-ibu bawa gerobak di situ, ada anak kecil di sampingnya. Hah? Bu Tini! Pas kita samperin, kabur ini Bu Tini ini. Bu Tini, Bu, Ibu mau kemana? Ibu mau kemana? Ibu mau kemana? Astagfirullahaladzim. Saskia, kenapa kamu sampai gini, Nak? Ibu bawa Saskia, ini Saskia Ini bapak kan? kamu, Nak. Ibu kenapa diajak ngemis, Ibu? Astagfirullahaladzim, Ibu gak kasihan, Ibu. Dipeluk anak itu, dicium anak itu, nggak dilepaskan sama Mas Abid. Ini papa, Nak. Kamu bukan Saskia. Hah? Kamu Saskia. Loh, astagfirullahaladzim. Ya di situ ternyata dia bukan Saskia. Bukan, tapi ini bukan Saskia, bukan, sumpah. Sumpah. Terus kalau dia
bukan Zaskia. Mana Zaskia, Bu? Bentar, biar tanyanya kecil. Dia nggak bohong biasanya. Adik namanya siapa? Adik namanya Zahira. Namanya Zahira. Mas, kejar. Berdiri. Kejar. Fel, Pak Bel. Bu. Ibu. Asal, kejar. Jangan. Ibu kenapa ibu harus lari sih? Ibu kenapa lari ya? Bang, bukan saya. Ibu jawab. Pasti orang begini pasti melakukan kesalahan ini. Kita tanya di situ, mana Saskia? Tahu ibu 10 tahun yang lalu memang saya pernah ambil, saya pernah ajak ngemis. Zaskia di mana, Bu, sekarang, Bu? Siapa yang rawat Nggak dia, sama Bu? saya lagi. Iya, baru di mana Zaskia? Jawab. Dia udah dipungut, Mas. Ya Allah, ya Tuhan. Allah, aduh, Mas. Sama siapa ibu? Ya Allah. Namanya Pak Bu, Ibu kan tahu. Kak Firman. Nah, gue curiga di situ sama Ibu Tini ini. Jangan-jangan sama Ibu Tini Saskia ini dijual. Ibu jual anak saya ya? Enggak, Mas. Terus di mana sekarang, Mas? Sama Pak Firman. Pak Firman itu siapa? Pak Firman itu siapa? Yang Kasih tahu. punya toko baju yang di Pasar Minggu. Dapat alamat butik bajunya. Kita menuju ke sana. Udah Bu, bener Bu ya, jangan bohong ya. Iya. Udah. Ayo kita coba Pasar Minggu. Pak, permisi. Assalamualaikum. Permisi, Pak. Ya, halo Pak. Pak Firmannya ada Pak? Tadi ke sini, cuman dia nggak lama, cuman sebentar di sini mau cek barang. Nah, terus dia tadi pulang tahu kemana. Oh gitu. Pulang kemana, Pak? Pulang tahu ya, dia nggak ngasih tahu. Jadi gini Pak, ini ada urusan penting banget. Bisa ada nomor teleponnya nggak Pak? Kita dari Antv Pak ini. Alamatnya ada sih ini. Alamatnya ada. Pergi ke suatu Ada. tempat ini Pak dia. Iya, dia ada urusan mungkin. Alamat yang jelas ya, Pak ya? Ya ini yang jelas. Bapak tahu nggak kalau Pak Firman ini ngadopsi anak perempuan umur 10 tahun nih? Iya, kurang lebih. 10 tahun. Namanya Saskia. Saya belum lama ya kerja di sini, jadi nggak tahu udah punya anak atau belum. Yang ini nih. Ya di situ. Oh ini alamat rumahnya di sini. Oh yaudah kita langsung aja ke tempat ini. Jadi kita langsung ke rumahnya Pak Firman. Di kartu namanya ada nama sama nomor teleponnya ya. Halo, alamat rumahnya sudah ada. Halo, yuk kita langsung ke sana. Halo? Apa? Mama ke rumah. Ngapain? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa Mas? Mas, kayaknya kita harus buru-buru pulang, Mas. Kenapa? Ibu saya datang ke rumah lagi, Mas. Terus? Dia maksa istri saya ke rumah sakit lagi, Mas. Rumah sakit apa? Rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Masa sakit jiwa sih? Astagfirullahaladzim. Udah ayo buruan dong mandi. Kita ke sana aja langsung buruan Mas, ayo Mas. Kayaknya ada yang berantem tuh Bang. Itu istri lo ditarik-tarik mau dimasukin ke mobil. Sampai di rumah ternyata benar ada sebuah mobil di situ yang berhenti di depan rumahnya, berusaha maksa istrinya untuk masuk ke dalam mobil itu. Dan kita semua turun dari mobil langsung nyamperin mobil itu, dan ternyata ibunya Mas Adit memang benar, dia sudah nekat, dia sudah bulat pasti akan membawa Mbak Hesti ini ke rumah sakit jiwa. Kamu lagi mengganggu.
Mama apakan istri saya, Ma? Ya. Istri kamu Sabar saya dulu, bawa Pak, ke sabar rumah dulu. sakit Jiwa, ngerti nggak kamu? Hah? Mama kok tega sih, Ma? Ambil anak orang saya pakai Sabar dulu, Ibu, sabar dulu. Dengerin dulu saya, Ma. Sabar. sini, jalan. Ibu, astagfirullahaladzim. Jalan, Obi, jalan. Astagfirullahaladzim. Ibu, sabar, Ibu. Tolongin aku. Obi siapa? Obi siapa itu? Obi siapa? Enak aja nanti. Ibu, sabar dulu, Ibu. Sabar, Ibu. Sabar, Ibu. Mama tenang dulu, Ma. Jangan Ibu, jangan dipaksa anaknya ke rumah sakit jiwa. Itu bukan penyelesaian masalah. Tapi apa yang terjadi, ibunya nggak peduli. Ibunya nggak mendengarkan masukan dari kita. Dia cuma bilang harus dimasukin ke rumah sakit jiwa. Saya sudah capek, saya sudah nggak mau tahu. Astagfirullahaladzim. Ibu dengerin. Bukan harus rumah sakit jiwa, Ibu. Itu bukan penyelesaian masalah, Ibu. Ya, Ibu doain anaknya, Ibu tenangin. Kalau Ibu enggak, dia nggak gila, Ibu. Gimana dia gila? Ibu, ya, Ibu harus banyak doain malahan. Bukan malah di Udah banyak berbohong lagi dia mau istighfar, Ibu. Ini bulan puasa, Ibu, ya. Ya, Ibu kan lebih paham agama juga. Coba Ibu sabar dulu, Ibu sabar. Ya Allah. Ya, Ibu sabar. Kasihan Ibu, kalau nggak rumah sakit jiwa nggak menyelesaikan masalah. Menimbul masalah baru, Ibu, nanti. Ya. Mau dibawa kemana itu? Ini kita jagain di sini, Ibu. Ibu kita jagain di sini. Ibu coba percaya sama kita ya. Kita jagain di sini, Ibu ya. Aku minta maaf, Bu. Aku nggak ada maksud apa-apa, Bu. Ini demi kebahagiaan aku juga, Bu. Bunuh aja aku, Habib. Bunuh ibuku ini. Minta maaf, Bu, ya. Ibu, Ibu. Aku udah dapat informasi. Anak kita sama Mas Firman. Kita bakal ketemu anak kita, sayang. Ya, Kamu tenang ya. Mbak mau ikut. Ketemu sama anaknya loh, Mbak. Mbak mau ikut ketemu sama anaknya. Kira kita buru-buru menuju ke rumahnya Pak Firman. Nah, pas sampai di rumahnya Pak Firman, kita ketok pintunya, ternyata yang keluar adalah seorang perempuan di situ. Kita tanya, ibu ini siapa? Assalamualaikum. Pak Firman. Ya, Ibu, maaf. Pak Firmannya ada? Boleh keluar. Iya, enggak ada yang mau penting kita bicarakan. Maaf, ini dengan siapanya Pak Firman? Oh, istrinya. Masya Allah. Ibu enggak mau tanya, ini Pak Firman selama ini ngadopsi anak namanya Saskia, Ibu, betul? Adopsi maksudnya? Iya. Iya. Anak saya. Dia itu anak saya, Ibu. Apa ya dia itu anak saya, Ibu? Saskia itu anak saya. Ibu, jadi ini Ibu. Saya yang merawat dia dari Ibu, sabar dulu Ibu. Ini ibu kandungnya Ibu, dia yang melahirkan Ibu. tapi saya yang merawatnya, Mas. Harap kalian pergi. Ibu coba ini. Bu, kami orang tuanya, Bu. Tolong Bu izinin Coba saya, ini Bu. dibicarakan. Saya yang merawat dia dari kecil. Ibu, ini dibicarakan baik-baik. Istri bisa, saya Ibu. yang udah ngelahirin, Bu, Kita nggak ada 9 bulan, Bu. Ya, coba kita bicarakan baik-baik Ibu. Ya, mungkin ini kesalahan di masa lalu mereka Ibu. Cuman saat ini mereka pengen ketemu sama Saskia Ibu. Bagaimanapun juga mereka orang tuanya Ibu. Bu, tolong Bu izinin saya.
Bapak ngambil Saskia dari mana, Pak? Dari Ibu Tini? Iya. Betul kan, Pak? Nah, Ibu Tini dapat anak itu dari Pak Riko. Iya, Pak Riko saat itu Pak Riko dia kondisinya juga nggak berkecukupan, Pak. Jadi titipkan sama Ibu Tini, Pak. Kalau nggak percaya kita bisa datangkan. Aku nggak mau diambil orang, Abi. Saya Ufia. Saya melahirkan Saskia, Ibu. Kamu kemana selama ini? Bu, tolong Bu, Ibu hargain perasaan istri saya, Bu. Dia udah ngelahirin 9 bulan, Bu. Iya. Hargai perasaan istri kamu. Perasaan saya bagaimana yang ngurus dia dari kecil? Ini bukan berarti kalau kita ketemu Saskia, dua orang ini ya, Bapak sama Ibu yang udah berjasa ini bukan berarti bukan orang tuanya, ya. Bapak dan Ibu tetap sebagai orang tuanya bisa, Ibu. Mas cuma Mbak juga bisa sebagai orang tuanya. Ya jangan sampai nanti ini malah jadi bahan rebutan, jangan Mas. Iya, Nanti timbul masalah baru, jangan. Kita sama-sama saingin Saskia, sama-sama ya rawat Saskia. Ini Mas, tapi saat ini Saskia nggak tahu Mas kalau dia itu bukan anak kita, Mas. Karena kita ngambil dia saat dia masih kecil, masih bayi, Mas. Gimana perasaan dia, Mas, kalau dia tahu? Dia selama ini nggak tahu kalau dia bukan anak kita, Mas. Umi, Saskia sekarang ada di mana? Abi tanya nggak sih Saskia? Abi. Umi dengerin Abi. Kita juga harus hargain mereka. Sekarang Abi tanya, Saskia di mana? Saskia di mana? Dia lagi aja. Dia ada di madrasah, Mas. Dia lagi aja. Biar aku yang mengerti terlatih. Umi, Saskia sekarang ada di mana? Abi tanya nggak sih Saskia? Abi. Umi dengerin Abi. Kita juga harus hargain mereka. Sekarang Abi tanya, Saskia di mana? Saskia di mana? Dia lagi aja. Dia ada di madrasah, Mas. Dia lagi aja. Kita diajak di situ sama Pak Firman menuju ke suatu tempat. Dan ternyata kita diajak ke sebuah masjid. Kita ngelihat di situ ada seorang anak perempuan lagi belajar ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ternyata Abi yang bilang Saskia. Abi nggak kuat nih. Abi Ya udah, Abi yang tanya. Kita ngelihat di situ ada seorang anak kecil lagi melantunkan ayat suci Al-Quran. Dan ini suaranya merdu banget di sini suaranya. Siapa anak ini? Ini masih 10 tahun loh. Di situ tiba-tiba Pak Firman bilang tunggu sebentar di sini Mas. Saya akan coba ngomong sama Saskia. Saskia? Umi kenapa? Enggak. Sedih. Enggak, Umi enggak sedih. Nangis. Enggak. Umi enggak nangis. Umi mau jemput Saskia. Cuman tadi lari-lari capek. Jadi suaranya kayak gini. Umi jangan sedih. Enggak, Umi enggak sedih. Umi kenapa sedih? Enggak, Umi enggak sedih.
kalau Umi sayang banget sama Zaskia. Iya, Zaskia juga sayang sama Umi. Buat Umi, Zaskia adalah segalanya. Buat Umi, Zaskia, Umi mau ngenalin Zaskia sama tante sama Om. Zaskia, ini Mama, nak. Ini Mama. Mama yang melahirkan Zaskia. Mama ini siapa? Zaskia takut. Ini gua ngelihat seorang anak kecil ternyata nggak bisa melihat di sini. Ya, dengan kondisi mata yang nggak bisa melihat, di situ dipapa sama bapaknya di situ. Jujur gua kaget di situ. Astagfirullahaladzim. Ternyata Zaskia nggak bisa melihat, tapi dia punya kelebihan untuk bisa melantunkan ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Ya. Ada tante sama om yang meluk sama Zaskia. Iya, mereka juga sayang sama Zaskia ya. Ya mereka peluk sama Zaskia, boleh kan Tasya? Ya biar mereka tenang. Enggak kan ada papa di sini, ada Umi di sini ya. Ada Abi, Ada Abi sama Umi di sini ya. Ya. Zaskia.